Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Marfu'a dengan NIM 23041070-166. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2302 PAIE. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Ayo Zikir dan Doa Setelah Sholat. Zikir dan doa setelah sholat adalah materi fikih dalam pendidikan agama Islam. Zikir dan doa merupakan amalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Setelah seseorang menunaikan sholat, Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk memperbanyak zikir sebagai bentuk penyempurnaan dari ibadah. Pada tingkat sekolah, pembiasaan zikir setelah sholat membentuk karakter spiritual dari siswa sejak dini. Nah, setelah sholat, kita tidak langsung berdiri dan pergi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berzikir agar hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk ke pengertian zikir dan doa. Yang pertama itu pengertian zikir. Secara bahasa, zikir adalah mengingat. Sedangkan secara istilah, zikir merupakan menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tertentu seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, serta bacaan lain yang diajarkan oleh Nabi. Zikir juga bisa dilakukan secara lisan, hati, dan juga perbuatan. Zikir itu bukan hanya ucapan, tapi juga perasaan. Nah, saat kalian mengatakan subhanallah, hati kalian harusnya merasa bahwa Allah adalah Maha Suci. Nah, lanjut ke pengertian doa. Secara bahasa, doa artinya permohonan. Secara istilah, permintaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kebaikan, kemudian perlindungan, ampunan, dan juga petunjuk. Doa setelah sholat menjadi waktu yang baik karena seseorang berada dalam keadaan suci dan berkah. Lanjut ke hukum zikir dan doa setelah sholat. Menurut para ulama, hukum zikir setelah sholat adalah sunnah muakkadah, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW dan para sahabat rutin melakukannya. Tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk disunahkan, terutama bagi anak-anak agar terbiasa dekat dengan Allah sejak dini. Walaupun sunnah, amalan ini nilainya sangat besar. Orang yang rutin zikir setelah sholat insya Allah lebih tenang dan lebih mudah mendapat pahala tambahan. Kemudian, hukum doa setelah sholat dalam fikih yaitu hukumnya mustahab atau disunahkan, bukan wajib, artinya dianjurkan untuk dilakukan karena termasuk bentuk ibadah dan juga zikir yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Kemudian dalil zikir setelah sholat yang pertama itu ada Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 103, yang mana apabila kalian setelah sholat atau selesai dari sholat, ingatlah Allah. Yang mana surah ini menunjukkan bahwasanya zikir setelah sholat merupakan anjuran dari Allah. Kemudian ada Quran surah Al-Baqarah ayat 152, yang mana artinya ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian. Siswa diberi pemahaman bahwasanya zikir membuat Allah memperhatikan hambanya. Kemudian ada juga Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang mana pengertiannya yaitu penting untuk ketenangan hati. Kemudian ada hadis Nabi dari hadis riwayat Muslim, yang mana bunyinya Nabi SAW mengajarkan tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali setelah sholat. Kemudian ada hadis riwayat An-Nasa'i, yang mana artinya barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali kematian. Kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Sauban, yang mana Nabi beristighfar 3 kali setelah sholat.
Nah, dari dalil Al-Quran dan juga hadis menunjukkan bahwasanya zikir bukan kebiasaan budaya, tetapi sunnah langsung dari Rasulullah SAW. Lanjut ke doa setelah sholat. Yang pertama itu ada doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bacaannya itu istighfar, Astaghfirullahalazim, yang mana artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dibaca 3 kali setelah sholat. Kemudian ada doa ayat kursi atau Quran surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana bunyinya seperti pada video berikut. Kemudian ada doa zikir utama. Yang pertama itu ada tasbih sebanyak 33 kali, yang mana lafaznya yaitu Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah, dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian yang kedua setelah tasbih yaitu tahmid, yang bacaannya Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah, yang dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian ada takbir yang lafaznya Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, juga dibaca sebanyak 33 kali. Setelah itu membaca tahlil, yang mana bacaannya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca doa keselamatan dunia dan akhirat, yang mana lafaznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian ada doa memohon kemudahan, yang mana lafaznya yaitu Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadahku. Kemudian ada doa memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lafaznya yaitu Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, yang artinya ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, beri aku petunjuk, kesehatan, dan rezeki. Setelah itu ada doa memohon ilmu yang bermanfaat, karena kita juga sebagai pelajar kita harus meminta kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat, yang mana lafaznya yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Kemudian ada doa sholawat, yang mana lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian ada doa penutup. Biasanya doa ini tergantung masing-masing orang. Biasanya doa penutup itu yang sederhana, bisa dengan membaca secara bahasa Indonesia ataupun Arab. Yang bahasa Indonesia itu seperti ya Allah, jadikan kami anak yang rajin beribadah, mudah memahami pelajaran, dan dijauhkan dari segala bahaya. Jadi zikir itu membuat hati kita menjadi lembut dan bersih. Semakin sering kita berzikir setelah sholat, maka semakin dekat juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mudah Allah untuk menolong kita. Biasanya untuk para siswa ataupun yang anak-anak, doa dasar yang perlu dipahami yang pertama yaitu memohon perlindungan, kemudian memohon ilmu yang bermanfaat,
bermanfaat, memohon rezeki yang baik, dan memohon kemudahan dalam belajar. Jadi setelah kita sholat, kita harus berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku memahami pelajaran hari ini." Itu udah termasuk berdoa. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا أنت مولانا، سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Oke, lanjut ke hikmah zikir setelah sholat. Yang pertama yaitu menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Tidak ada sholat manusia yang sempurna. Zikir setelah sholat menjadi bentuk penyempurnaan dari sholat kita. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya membaca istighfar 3 kali setelah salam. Kemudian hikmah zikir setelah sholat yang kedua yaitu menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesainya sholat adalah nikmat, maka zikir menjadi cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, dan Allahu Akbar. Kemudian menunjukkan bahwasanya kita sangat bersyukur karena sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengakuan juga terhadap kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjadikan hati kita menjadi tenang dan jiwa lebih stabil. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir setelah sholat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi stres dan menenangkan pikiran kita. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setelah kita menghadap Allah dalam sholat, zikir menjadi cara memperkuat hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati lebih hidup dan juga lembut. Kemudian yang berikutnya yaitu menguatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi zikir adalah tanda keimanan yang hidup. Dengan rutin berzikir, iman terasa lebih kuat dan seseorang lebih mudah menjauhi maksiat. Hikmah yang berikutnya yaitu menambah pahala tanpa membutuhkan waktu yang lama. Jadi zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar yang dibaca sebanyak 33 kali itu pahalanya sangat besar dan dilakukan hanya dalam beberapa menit saja. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu menjadi bentuk perlindungan dari gangguan syaitan. Zikir adalah senjata seorang mukmin atau muslim. Setelah sholat itu, setan berusaha mengganggu kembali, maka zikir menjadi penjaga hati kita dari gangguannya. Hikmah yang berikutnya yaitu membiasakan lidah untuk selalu mengingat Allah. Jadi zikir setelah sholat melatih seseorang muslim untuk tetap dalam keadaan ingat Allah sepanjang hari. Kemudian menanamkan adab dan juga keteladanan. Jadi zikir setelah sholat itu mengajarkan kita kedisiplinan, kemudian ketenangan, kehusyuan, dan juga kebiasaan baik secara berjamaah. Lanjut ke hikmah doa setelah sholat. Yang pertama, hikmah doa setelah sholat yaitu menguatkan hubungan hambanya dengan Allah. Doa adalah cara paling langsung seseorang hamba berbicara kepada Allah. Setelah sholat, ketika hati masih lembut dan fokus, doa menjadi lebih khusyuk dan juga penuh makna. Hikmah yang selanjutnya yaitu waktu yang mustajab untuk berdoa. Di sini ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya doa setelah sholat termasuk momen yang baik dan dekat dengan diterimanya, karena seseorang baru saja menyelesaikan ibadah yang besar yaitu sholat. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu menyampaikan hajat dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa setelah sholat menjadi waktu yang tepat untuk meminta kemudahan
rezeki, kemudian ampunan, perlindungan, kesehatan, dan segala kebaikan lainnya. Hikmah yang berikutnya yaitu menjadi penyempurna dari ibadah kita, yaitu sholat. Jadi, walaupun sholat sudah sah, doa itu berfungsi sebagai penyempurna ibadah agar lebih bermakna. Ini mirip seperti penutup ibadah yang memperindah sholat. Hikmah yang selanjutnya yaitu melatih kerendahan hati dan juga tawakal. Doa menumbuhkan sikap tawadu dan juga tawakal. Tawadu itu adalah merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tawakal yaitu berserah diri dengan usaha. Jadi doa itu membuat kita sadar bahwasanya semua hasil datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berikutnya yaitu menguatkan pengharapan dan optimisme. Jadi, orang yang berdoa setelah sholat akan lebih optimis, yaitu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, yakin dengan masa depan, dan hati lebih tenang. Hikmah yang berikutnya yaitu mendidik jiwa untuk selalu bergantung kepada Allah. Jadi, doa setelah sholat melatih diri agar tidak sombong. Segala sesuatu dimulai dan diakhiri dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang selanjutnya yaitu memperbanyak pahala dengan cara yang mudah. Jadi setelah sholat hanya butuh beberapa menit saja untuk berdoa, tetapi pahalanya besar dan nilainya sangat tinggi. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu menjadi teladan bagi kita, yang mana adab berdoa, ketenangan hati, dan tradisi ibadah yang baik itu membuat kita terbentuk karakter religiusnya. Baiklah, jadi itu tadi hikmah dari zikir dan juga berdoa setelah sholat. Banyak sekali bukan hikmah dan juga manfaat dari zikir dan berdoa setelah sholat. Jadi ayo kita berzikir dan berdoa setelah sholat. Baiklah, itu tadi materi tentang ayo zikir dan doa setelah sholat, yang mana berisi tentang pengertian zikir dan doa, kemudian hukum berzikir dan doa setelah sholat, kemudian juga ada dalil Al-Quran dan hadisnya, dan juga ada hikmah-hikmah dari zikir dan doa setelah sholat. Jadi materi ini sangat mengajarkan kepada kita bahwasanya zikir dan doa setelah sholat itu sangat penting dan juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, menambah rasa khusyuk dalam berdoa setelah syalat. Syalat yang terbaik tentu yang dilakukan dengan hikmat dan tidak terburu-buru ya sobat. Hal itu bisa didapat dengan merutinkan dizikir setelah syalat dan melakukan keutamaan dizikir pagi dan petang, sehingga selalu memiliki jeda waktu untuk mendekat dan meningkatkan rasa iman setelah syalat. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah di zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Yang kedua, pahala mulia. Pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Ketika bisa menyempatkan waktu untuk berzikir setelah selesai syalat, manfaatnya tentu akan didapat oleh sobat sendiri, yakni amal kebaikan dan pahala syalat yang sempurna, terlebih jika disertai keutamaan doa di sujud terakhir syalat. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang keempat, termasuk sedekah. Di setiap ruas tulang persendian manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap-tiap bacaan di zikir itu adalah sedekah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Hadits riwayat Muslim. Sedekah tentu tak harus dengan uang, bahkan di zikir yang diucapkan sepenuh hati pun menjadi jalan sedekah yang mulia di sisi Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.